Oke, Kala Squad, malam hari ini setelah sekian purnama kita kembali lagi, Mister. Ya betul sekali. Sudah berapa bulan kita? Lama banget. Lama ya, hampir 5 bulan apa? Ya kurang lebih lah, Nah, 3-4 bulanan. jadi kita akhirnya menemukan spot masih daerah Purwakarta, dan spot ini cukup 7 tahun ke belakang itu cukup viral, Bang. Viral. Di mana Viral. kita sekarang? Sekarang kita ada di Kampung Sadang. Kampung Sadang, Purwakarta ya. Jadi Kampung Sadang itu adalah apa? Destinasi wisata pada dulunya. Cukup ramai dan cukup Viral. viral. Buat foto-foto bawa keluarga. Nah, akhirnya kami diizinkan untuk ekspor di Kampung Sadang. Kampung Sadang ya. Ya, betul. Dan dilihat dari bangunannya, ornamen-ornamennya kejawa-jawaan gitu ya. Jauh-jauhan ada beberapa pendopo, dan nggak tahu nih dalam pendopo itu kononnya ada apa? Sosok-sosok. Ya, warga sekitar ada yang tinggi besar tuh, Bang. Ya, mengganggu ya. Ganggu banget. Dan emang namanya tempat terbengkalai, nah disinilah Portal Sandekala hadir ya. Iya, betul. Untuk membuktikan sekaligus mengisi waktu gabut ya. Waktu gabut, dan kita di sini hanya tertarik dengan cerita warga sekitar. Betul. Dan kita juga seolah-olah suka dengan kegiatan ekspor ke tempat terbengkalai itu gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada penampakan, ya itu alhamdulillah banget tuh, bonus Ya, bagi kita gitu kan. bonus, karena emang itu yang kita cari. Ya gitu yang kita cari. Dan sekaligus ya kalau ada mitos-mitos atau apapun itu yang akhirnya membuat masyarakat menjadi resah, kan kita bisa buktikan juga ya. Kita membuktikan bahwa tempat tersebut itu tidak seseram dan tidak semenakutkan yang dibayangkan. Ya, bagi warga yang penakut tuh. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman pengen ada jump scare atau apa, mungkin di sini bukan tempatnya ya. Bukan tempatnya. Tuh. Tapi kadang kita juga sering di jump scare ya. Jump scare, kadang kita kaget sendiri gitu. Kaget sendiri, tapi nggak apa-apa. Nah, kita akan mulai dulu dari sini, nanti berakhir di belakang ya, treknya. Betul. Kita akan menyusuri pendopo dan nanti akan melewati danau. Danau itu dulunya emang sempat dia tahu ya, katanya ada yang tenggelam gitu, Bang. Tenggelam. Ya, itu dongeng cerita. Iya. Pokoknya warga. kita kuak aja semua yang ada di sini. Betul. Sekaligus kita lihat nih udah selama 6-7 tahun ini kosong tuh ada apa aja sih Ada di apa sini. aja, Udah itu yang seperti penasaran. apa sih? Nah. Dan komen-komen ya buat teman-teman yang dulu sempat main-main ke Kampung Sadang waktu Pasti. lagi masa viralnya. Harus viralnya sama pasangan kalian pasti pernah lah di Kampung Sadang. Ya, yang sering apel ke sini, silahkan komen-komen. Kita juga sekalian live ya. Kalian live. Nanti kita juga bisa sapa-sapa teman-teman di live streaming. Oke, tanpa tunggu lama lagi, saatnya kita Menembus portal dimensi lain. Oke, Kala Squad. Jadi dengar-dengar kata warga ya, di pendopo ini tuh banyak sekali penampakan. Dan saya juga penasaran. Sampai suhu badan saya itu kerasa Bang, panas ya, Bang? Iya, ngeheap tepat. Gerah. Padahal kita outdoorin ya. Outdoor. Tadi dari bawah cukup dingin, dan ke atas ke pendopo ini kerasa hawanya sangat panas. Dan ini ada beberapa pendopo yang ya namanya juga terbengkalai, pasti ditinggalin yang nggak ada penghuninya gitu. Ini vibes-nya bangunannya ala-ala Jawa gitu ya. Ala Jawa. Yuk kita lanjut. Nah, oke. Jadi Kala Squad, tempat ini tuh dulunya emang sempat viral dan disukai banyak pengunjung sih, mulai dari bawa pasangan, bawa anak istri, keluarga ke tempat ini. Dan pada akhirnya tempat ini tuh terbengkalai dari tahun 2019 tuh udah tutup dikarenakan ya kondisi di tahun itu COVID ya, Bang Yan. Ya, COVID. Jadi pengunjung berkurang dan situasi tempat juga sudah tidak terawat, dan akhirnya pengelola setempat menutup tempat pariwisata di Kampung Sadang ini sampai sekarang. Jadi Padahal potensi ya. Potensi pariwisata memang bagus ini. Saya juga pernah, Bang, di sini waktu aktif ini. Mau usaha tah? Saya itu mah rahasia umum. Oke, lanjut tuh. Assalamualaikum. Nah, dan ini dikunci ya. Kunci, tapi kita masih bisa ngintip-ngintip. Di sini banyak ininya. Apa? Kayak
Iya, ini buat spot foto-foto sih ini, adat-adat Jawa gitu. Banyak itu kayu-kayu jati itu. Hah? Kayu-kayu jati, kayu-kayu mahal. Iya pasti dan nggak tahu saya pengelolanya orang mana. Setahu saya sih emang entah orang Cina atau siapa. Wah, potensi banget ya pariwisata di sini. Di sini juga banyak ada apa? Assalamualaikum. Udah nggak ada listrik ya? Toke bang? Toke. Kalau tempat-tempat surut ini saya gimana ya? Gak berani nengok gitu ya. Dan hati-hati juga, takutnya ini amblas. Ya paling pendopo pertama gitu, jadi kita nggak bisa ke dalam ya. Dan itu juga ada banyak saung-saung. Dan kalau dari segi bangunan kayaknya masih kuat ya. apa? Ya pondasinya masih kokoh lah gitu maksudnya. Cuman memang dari segi keterawatannya udah nggak terawat banget. Iya. Kita lanjut ke pendopo kedua. Jadi di sini tuh dulunya tempat-tempat apa? Mejeng itu, sambil lihat danau, ada danau di sana. Oh, danau sebelah sana ya? Ya, danau sebelah sana. Ada danau. Ini udah kesebutnya ya hampir 6 tahun itu udah nggak terawat gitu. Nah ini di pendopo kedua udah tinggi-tinggi bang, siapa yang mau ngurus gitu kan? Siapa itu? Yang tadi. Nah ini di pendopo keduanya nih. Nah, tanda lunas PBB sektor perkotaan. Banyak toke. Nah jadi ya tahu ya pendopo itu kayaknya tempat spot foto apa warung gitu ya bang dulunya. Jadi setahu saya sih emang pendopo ini jadi bangunannya itu adat-adat Jawa gitu. Ya kita berada di situ terasa berada di Sleman gitu bang, Jogja kan. Ya beda, ada bangunan Sunda sama Jawa tuh beda. Iya. Oke. Nah kalau squad di sana ada tempat ini WC umum. Kalau WC umum sih tempat wisata tuh WC. Coba disorot WC-nya, bangunannya. Bangunannya itu. Salah. Bener orang asal di Jawa Tengah cuy. Iya bener. Jadi kobong gitu kan. Aku kan lama di Jawa ya, jadi ngelihat bangunan ini tuh otentik banget. Padahal kita lagi di Purwakartanya. Purwakarta. Dan untuk kalian yang pernah kesini, coba komen ya di kolom komentar. Seberapa serunya di tempat ini. Dan punya kenangan apa di tempat ini. Baik sekarang tempat ini terbengkalai udah hampir 7 tahun loh. Nah, di sini sih jadi Kampung Sadang itu menyuguhkan alam sih, wisata alam ya. Iya. Jadi wajar banyak pohon-pohon gitu. Nah, ini WC. Ini ada pohon tua ya. Coba sorot dulu pohonnya. Pohon udah lama banget kayaknya nih. Tuh rumputnya juga hampir sekaki bang. Ini keren banget pohonnya. Nah, ini tanda apa ini ya? Ngerasain sesuatu nggak? Jadi kayaknya sih ya energi di sini itu bang bedanya bang. Energi alam atau emang ada tekanan dari makhluk? Bang, putaran bang. Ada suara bang. Nah, apa? Suara yang garuk-garuk itu. Gitu? Ya bang. Nah, sampai saya merinding loh. Coba kita mendekat yuk. Hah? Gak apa-apa bang? Gak apa-apa. Kita mendekat. Nah,
di sini ya suaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rizal Gayub. Sini jadi nih. Kayak suara gruk ya. Wih, gede banget torennya. Hah? Torennya gede banget. Oh, ini kamar mandi ya? Kamar mandi itu. Nggak ada apa-apa. Tidak ada pepe. Apa halusinasi? Jadi Kampung Sadang ini ya wisata alam gitu. Bergerak panas. Yes. Bang. Salah tuh bang apa bang? Astagfirullah. Apa? Nggak kelihatan di kamera? Hah? Di kamera nggak kelihatan. Kelihatan. Belakang tol. Mana? Kadit. Ketinggalan. Putih kan. Nyamuk. Oh, eta. Oh, putih-putih itu ya? Ayo kita mendekat yuk. Pokoknya ada visual-visual aneh, kita deketin aja guys. Apaan sih gitu kan? Hilang tuh kan? Hilang dari sini tadi. Di sini ada yang kelebatan. Sini. Burung hantu ya? Burung hantu. Ayo gantian. Masih 9 menit. Hah? Masih 9, nanti 15 menit. Nah, ini namanya juga hutan gitu kan. Banyak suara-suara aneh. Itu bangunan apa itu? Bukan ya? Pohon. Nah, kita ke danaunya nih, Bang. Mau ke danau. Bawah danau. Hati-hati ya. Aman sih, kan cuman rimbun. Ini bekas orang pada bebek-bebekan ya? Ya, menunjukkan kan destinasi wisata. Tadi kan danaunya. Cuman satu nih, Nisa. Banyak. Tadi ada, lihat tadi. Kalian punya kenangan apa di sini, guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi kita lumayan jauh ya. Kampus saya itu lumayan luas, Bang. Berapa hektar luas. Kita akan coba lanjut ke pendopo, tapi ke pendopo terbuka itu saya jujur nggak berani nih, Bang. Ntar kamu ya. Siap. Ayo. Bener loh, ini kita vibe-nya lagi di kampung-kampung Jawa ya. Nah guys, di sini coba. Oh, aduh, open statement. kita menuju jalur evakuasi di Kampung Sadang, wisata yang tak pernah padam, terbengkalai. Kalau squad kita akan lanjut lagi ke tempat yang disinyalir lebih mengandung aura mistis ya menurut warga sekitar. Jadi kan kita langsung aja check it out ya, tempat yang katanya disebutnya aula terbuka. Pendopo Ya. Pendopo atau pendopo terbuka. Nah dan di malam ini nggak cuman Mr. Tan, aku pun ngerasain perubahan suhu yang cukup lumayan ya. Nah ini patokannya di sini Mr. Tan. Ini pohonnya gede juga nih, mantep. Oke. Ayo kita ke sini yuk. Di mana? Ke sini ya? Iya kali. Oh kan dia.
Itu kayak pos-posnya gitu ya. Ini kita masih kebingungan karena jalannya ketutup semak-semak belukar ya. Jadi kudu dituduhkeun wae. Oh, ini nih. Udah bisa kita lihat di Mana? depan sana, Mr. Tan. Ada. Ada. Ayo, Aman. aman. Ayo, let's go. Cek dulu auranya. Aura kasih. Kita belum bisa konsentrasi ya. Karena kayaknya ini outdoor paling ekstrim kita ya, Mr. Tan. Iya, betul. Kita outdoor udah kemana aja sih? Outdoor itu Hutan yang larangan. di Cigangsa. Cigangsa udah. Hutan larangan. Sukatani ya. Petani. Nah, kita baru lagi nih. Kamu Baru. lebih suka outdoor apa indoor? Hah? Suka outdoor apa indoor? Mana ini? Kamu suka outdoor apa indoor? Indoor sih. Indoor. Outdoor tuh Capek. capek, Penampakan jarang. jarang. Oh, ini guys. Nah, kita nanti mulai live lagi di sini ya. Gini. Kayak bener ini menurut si akang-akang warga setempat di sini lumayan cukup kuat. Ya, lumayan bagus. Kita masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jardan, Ya, ini kita menemukan portal di sini. portal. Dan ketika kita buka, adakah sesuatu di dalamnya? Pintu Doraemon. Assalamualaikum, paket. Jujur napas berat ya. Padahal saya tidak merokok, tapi paru-paru saya udah kayak paru-paru tembakau. Wih, keren nih. Lihat sini. Ini ada meja bundar, tempat berkumpulnya para aliansi Konoha. Jadi sejauh ini belum ada ya, Bang? Belum. Cuman di sini memang betul energinya cukup kuat. Dan ini kayu loh. Ini sebenarnya kayu-kayu ini punya harga ya, lumayan. Luar biasa, sayang sekali. Lihat ada wajah sesuatu yang buto ini mah. Coba kita perlambat misalkan, siapa tahu ada, kita kan kalau nemu penampakan gitu ya, kita kan nggak sadar bahwasanya di dia eta aja nih gitu. Astagfirullah. Kayaknya aku record sendiri dulu deh. Oke, Kala Squad. Sekarang aku ditinggal sendiri di aula pendopo aula terbuka ini. Dan di sini aku akan merasakan sensasi dari energi yang ada di sini yang cukup lumayan pekat ya, padat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku lah. Karena di sini aku benar-benar sendiri. Akan merasakan sensasi menyendiri di tempat yang cukup sepi ini, dan apa yang akan terjadi. Bismillah. Pertama, hal yang paling menarik di sini tuh nih. Ada pintu aja sih. Dengan ornamen yang klasik Jawa.
gitu. Kemudian di sini ada berapa tiang kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiang luar, 4 tiang dalam ya. Ini Javanese banget ya. Nah, yang paling menarik juga selain pintu ini ya guys, ada juga ini nih. Ini kayaknya dulunya atas ini kaca, kalau enggak emang pintu lagi nih di sini tuh. Meja bundar. Kok pintu sih? Wah, ini ngomong udah mulai nggak beres nih. Jadi dulunya itu kayaknya di atasnya itu, di atas meja bundar ini tuh ada kayak semacam kaca atau kayu. Wah, aku ngomong kayu kok pintu. Nah, yang lebih menarik lagi di sini ternyata ada apa? Nah, ini cukup gimana gitu. Tadi udah disorot sama Mr. Tan ya. Menarik. Seni. Oke. Dan ya, gerobak. Gerobak ini cukup keren ya. Suara-suara biasa. Di dalamnya juga ternyata banyak ini ya guys ya. Banyak kayu. Oke. Sensasi pertama yang aku rasakan di tempat ini itu lebih ke apa ya? Biasa aja sih. Nggak ada sesuatu yang apa belum kali. Ya, intinya belum ada sesuatu yang gimana gitu. Masih dalam taraf normal, apa mungkin karena kurang malam. Sebenarnya kalau misalkan bicara malam ya, kayak misalkan kita explore ke suatu tempat harus malam biar setannya keluar, enggak juga sih. Dai jurig mah ya, ari jin mah, ari setan mah gitu. Sabang saning yang emang banyak dipercaya kayak kuntilanak, pocong genderuwo dan bla 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 itu. Dia nggak nunggu malam, nggak nunggu siang, nggak nunggu sore. Kalau emang di situ teritorinya ya emang di situ dia adanya gitu. Nah, kemudian makhluk-makhluk seperti itu bisa melihat kita, sedangkan kita sendiri ya memang memiliki keterbatasan gitu. Nah, tetapi yang bisa kita ketahui sama-sama Kala Squad, energi dari makhluk tersebut terkadang sering bocor atau bisa kita rasakan di alam nyata ya, di alam fisik kita ini. Ya, salah satu diantaranya untuk mengetes sejauh mana tingkat kepekaan kita, yaitu dengan datang ke tempat seperti ini, tadabur alam gitu, menghilangkan kegabutan. Jadi buat kawan-kawan yang biasa hidup di kota hiruk pikuk metropolitan, sekali-kali main ke tempat kayak gini deh, sambil merenung. Bukan merenungkan nasib ya, tapi sambil take a breath gitu kan ya, merasakan aliran-aliran energi yang sebenarnya ini gimana persepsi kita sih ya. Kalau misalkan kita melihatnya ini sebagai suatu hal yang apa ya, yang horor, kemudian kita ya walaupun tema channel ini horor ya, tapi ini untuk jadi masukan juga buat teman-teman ketika emang berada di tempat yang terbengkalai seperti ini. Kalau di kepala kita sugestinya tuh udah kayak, wih apa tuh di pojok gitu kan. Wah di sini ada ini, ada itu, ada, udah kayak tercemar gitu
alam bawah sadarnya dengan hal-hal seperti itu, ya sangat bisa dipastikan bahwasannya setiap langkah tuh rasanya kita digandolin apa gitu, akan terasa berat banget dan gak nyaman banget. Tapi kalau misalkan memang kitanya sudah rileks, udah santai gitu, maksudnya di sini juga nggak niat buat ngacak-ngacak atau apa gitu, murni untuk merasakan sejauh mana tingkat sensitivitas kita, kemudian untuk merasakan putaran-putaran energi dan sedikit dengan berbagai macam tuntutan dan kerasnya hidup gitu. Di sini tuh udah worth it banget sih menurut aku, walaupun jujur janggal ya. Orang kan nyarinya tempat-tempat yang kayak benar-benar bikin tenang, tapi bagi sebagian orang ya tempat-tempat seperti ini ya justru itu yang bikin tenang. Oke, kita coba ada apa di sini. Kalau squad, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Portal Sandekala. Menembus portal dimensi lain, itulah moto kita. Dan beberapa waktu terakhir ini kita lagi banyak vakum karena kesibukan tentunya ya. Setiap tim personil kita nih luar biasa banyak banget kesibukannya, yang mana itu menjadikan kendala juga sih buat kita. Tapi tetap kita ketika ada waktu, kita akan terus insya Allah untuk stay tune di Portal Sandekala. Oke, kalau squad, setelah hampir 1 jam aku berada di sini, hal yang paling mencolok selain daripada interior yang ada di dalam ruangan ini, yaitu pergeseran suhu ruang ya. Di awal aku merasakan panas ekstrim yang cukup luar biasa, dan di sini aku mulai merasakan auranya mulai berganti menjadi lebih dingin, gitu ya. Masalah temperatur di sini aku kurang paham karena aku bukan pakarnya. Cuman yang jelas ada pergeseran suhu ruang dari yang tadinya panas sekarang mulai dingin. Dan pergeseran ini bagi sebagian orang yang tingkat rasionalnya sudah menurun, wah ada apa nih? Wah ada demitnya turun nih atau apa? Wallahu alam. Cuman yang jelas di sini kita kembali kepada niat awal. Di sini kita tidak ada sedikit pun niat untuk mengacau atau merusak atau apa ya? Ya nggak ada. Kita di sini murni untuk merasakan sensasi apa yang terjadi di dalam ruangan terbengkalai ini. Gitu. Tidak ada niat untuk mengusik atau lain sebagainya, tidak ada. Nah, semakin sini karena fisik daripada host atau saya pribadi semakin menurun, dan temperatur juga mulai ada terasa perubahan. Nah, di sini mulai muncul bayangan-bayangan atau asumsi dari kepala kita sendiri yang mulai liar. Nah, itu wajar banget, Karena tekanan energi seperti halnya di tempat ini yang mengandung banyak sekali kelembaban, kemudian temperatur nggak stabil, itu pasti akan menguras kewarasan kita. Tetapi tenang aja Kala Squad, selagi kita terus berpegang teguh kepada kesadaran kita, selagi kita masih fokus dan tidak terdistraksi oleh hal seperti itu, insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Dan di sini saya telah membuktikan selama kurang lebih 1 jam tidak terjadi apapun, tidak terjadi hal-hal yang seperti halnya kita temukan di luaran sana, nggak ada. Aman, terkendali semuanya. Oke, Kala Squad. Jadi tempat pariwisata ini di Kampung Sadang, tadi saya menemukan sedikit sih, ada beberapa interaksi, dari mulai ada suara, ada bayangan putih. Dan setelah tadi hampir 1 jam saya melakukan interaksi astral sendiri, ditemani dengan kamera dan juga live streaming, juga hanya mendapatkan edisi-edisi lemparan aja sih, nggak ada interaksi atau bahkan penampakan yang
signifikan gitu yang terekam di kamera. Tetapi jangan khawatir Kala Squad, karena memang di sini kita nggak ada gimmick, nggak ada settingan, kita benar-benar merasakan apa yang sebenarnya terjadi di Kampung Sadang ini. Dan untuk Kala Squad, saksikan terus di channel YouTube Portal Sandekala. Seperti biasa kita akan menembus portal dimensi lain.